Di pinggir sungai yang mengalir, wanita itu memulai proyek ambisiusnya. Awalnya, ia membuat cetakan persegi dari papan kayu sederhana. Cetakan ini akan menjadi wadah untuk pondasi jembatan. Ia mengumpulkan tumpukan pasir dan kerikil. Ia memanggulnya, lalu mencampurkan material tersebut dengan semen. Campuran ini adalah bahan dasar yang akan mengisi cetakan. Selanjutnya, ia menambahkan kerangka besi. Besi-besi ini, yang sudah ia rangkai sebelumnya, ditancapkan ke dalam adukan semen. Dengan roda dorong, ia mengangkut adukan semen ke tepi sungai, menuangkannya ke dalam cetakan kayu. Ia meratakannya dengan cermat, memastikan setiap sudut terisi sempurna. Kerangka ini akan menjadi tulang punggung yang memberikan kekuatan pada pondasi. Ia meratakannya dengan cermat, memastikan setiap sudut terisi. Setelah pondasi pertama mengering dan mengeras, ia melepaskan cetakan kayu. Terlihat sebuah pondasi beton yang kokoh berdiri di tengah sungai. Pondasi pertama selesai, dan ia memulai pondasi kedua. Proses yang sama diulangi, menyiapkan cetakan, mengaduk semen, menuangkan adukan, dan menancapkan kerangka besi. Setiap langkah dilakukan dengan teliti dan penuh dedikasi. Dengan menggunakan cangkul, ia mengumpulkan tumpukan pasir dan kerikil. Ia memanggulnya, lalu mencampurkan material tersebut dengan semen. Campuran ini adalah bahan dasar yang akan mengisi cetakan. Dengan roda dorong, ia mengangkut adukan semen ke tepi sungai, menuangkannya ke dalam cetakan kayu. Ia meratakannya dengan cermat, memastikan setiap sudut terisi sempurna. Selanjutnya, ia menambahkan kerangka besi. Besi-besi ini, yang sudah ia rangkai sebelumnya, ditancapkan ke dalam adukan semen. Dia kemudian meratakan semen di dalam kolom hingga benar-benar padat sempurna. Setelah pondasi pertama mengering dan mengeras, ia melanjutkan pekerjaannya di atasnya. Ia menempatkan lembaran talang air dengan membentuk silinder besar, yang akan menjadi cetakan untuk tiang jembatan. Dengan tekad yang sama, ia kembali mengangkut adukan semen. Kali ini, ia menuangkannya ke dalam talang air yang dibentuk silinder, memastikan adukan memenuhi seluruh ruang di sekitar kerangka besi yang sudah tertanam di dalamnya. Pekerjaannya terus berlanjut, dari mengaduk semen hingga menuangkannya ke dalam cetakan tiang. Setiap gerakan menunjukkan ketekunan. Suasana senja, dua tiang beton kini berdiri tegak di atas pondasi yang kokoh. Namun, pekerjaan masih jauh dari selesai. Wanita itu memulai tahap berikutnya, tahap yang lebih rumit, membangun tiang pondasi ketiga. Ia mengulangi proses yang sama, tetapi kali ini tantangannya lebih besar. Aliran sungai terasa lebih kuat, dan beban yang ia pikul semakin berat. Ia harus menyeimbangkan dirinya di atas jembatan sementara yang sempit, sambil membawa semen dan kerangka besi. Ia menancapkan kerangka besi ke dalam adukan semen basah. Kerangka ini adalah tulang punggung yang akan memberikan kekuatan struktural pada tiang. Menggunakan roda dorong, ia mengangkut adukan semen melintasi jembatan sementara yang sempit, sebuah tugas yang penuh risiko dan membutuhkan keseimbangan. Dia mengambil lembaran talang air pada pondasi silinder pertama yang sudah mengering. Kemudian dia membuat tiang silinder di atas pondasi kedua. Adukan semen yang sudah dicampur dituangkan ke dalam cetakan silinder, dan ia meratakannya dengan cermat menggunakan sekop. Proses penuangan adukan semen kembali dilakukan untuk menutupi seluruh kerangka besi hingga cetakan terisi penuh dan padat. Setelah pondasi silinder pertama mengeras, ia mulai memotong dan merangkai bambu serta papan kayu untuk membuat kerangka penopang jembatan. Dia melakukan pekerjaan ini dengan sangat terampil. Dia sangat bersemangat apabila yang nonton video ini memberikan like dan komen. Kemudian, di daratan, ia merangkai kerangka besi yang lebih besar yang akan digunakan sebagai kerangka utama jembatan. Dia memotong tulangan besi menjadi beberapa potongan. Tidak ada kernet tukang yang membantunya. Dengan menggunakan catut besar, ia dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ia kembali lagi ke sungai untuk merangkai tulangan besi dan memasang papan kolom cor. Ia kembali mengaduk semen dan menuangkannya ke atas kerangka penopang yang telah dibuat, meratakannya untuk membentuk penopang jembatan. Pekerjaannya ini dilakukan berulang-ulang hingga papan kolom penopang terisi penuh dan padat. Dengan terampil dia melakukannya. Setelah tiang fondasi ketiga mengering sempurna, saatnya untuk langkah selanjutnya. Dengan palu di tangan, ia mulai melepaskan papan-papan kayu yang selama ini menjadi cetakan. Selanjutnya wanita tersebut kembali dengan memasang papan kayu sebagai cetakan pondasi keempat di sungai, menunjukkan ketelitian dalam menyatukan setiap sisi. Kerja keras belum usai, ia kembali mengaduk-adukan semen dalam jumlah besar. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia menuangkan adukan semen ke dalam papan bekisting dan mengisi setiap celah. Ia menempatkan dua bilah kayu di antara dua tiang. Ia mengikat dan memaku dengan kuat.
Kemudian setelah itu, dia melepaskan lembaran talang air itu di tiang silinder beton yang kedua dan akan melanjutkan membuat tiang silinder beton di atas pondasi yang ketiga. Dengan penuh semangat dia bekerja, dia mulai mengisi kolom tiang. Dengan adonan beton dia melakukannya secara berulang-ulang hingga tiang kolom menjadi padat. Setelah itu, wanita ini kembali melanjutkan pembuatan beton penopang jembatan di atas pondasi tiang kedua. Dia melepaskan cetakan penopang yang sudah mengering dan melanjutkan membuatnya di pondasi tiang beton kedua. Dia sangat terampil dan cekatan dalam membuatnya. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia menuangkan adukan semen ke atas selangka besi, mengisi setiap celah. Ia meratakannya dengan sekop, memastikan setiap permukaan mulus. Kemudian setelah beton penopang terisi adonan beton, kemudian dia membuka papan bekisting di pondasi yang keempat. Kemudian wanita tersebut kembali membuat cetakan bekisting untuk pondasi beton yang kelima. Ia menyelesaikan pemasangan cetakan pondasi di pinggiran seberang sungai. Sekarang pekerjaan dia sudah tidak seberat saat membuat pondasi di tengah sungai. Ia kembali mengaduk semen dan menuangkannya ke dalam cetakan pondasi yang baru dipasang. Dengan semangat yang pantang menyerah, dia mulai memasang kerangka tiang besi menancapkan dan disesuaikan posisinya di dalam pondasi. Ia kembali mengisi cetakan dengan adukan semen hingga rata. Dia melakukannya secara berulang-ulang. Yang sedang membangun tiang beton kelima, ia dengan cekatan melepaskan cetakan dari tiang sebelumnya, menunjukkan hasil kerja keras yang rapi. Kemudian, ia melepas lembaran talang air dari pondasi tiang silinder dan mulai membuat penopang beton. Gerakan yang berulang-ulang ini, dari memanggul material hingga meratakan semen, menegaskan ketekunan dan staminanya yang luar biasa. Ini adalah momen yang paling memuaskan. Wanita itu bekerja di atas air, merangkai tulangan besi yang akan menjadi penopang beton. Aliran air yang mengalir di pondasi beton, memperlihatkan pondasi beton yang kokoh. Momen ini menandakan pondasi utama jembatan sudah selesai. Ia kembali melanjutkan pembuatan beton penopang di pondasi tiang beton kelima. Ia menuangkan adonan beton secara berulang hingga cetakan terisi penuh dan padat. Dengan jarak pondasi 7 meter dari pondasi sungai ke daratan, ia telah menyelesaikan pengecoran pondasi tiang penopang yang kelima dan dia mulai membuat pondasi jembatan yang terakhir di daratan. Dengan dia menggunakan batu-batu kali dan menyusunnya dengan bentuk persegi. Dia menambahkan tulangan besi ke dalam celah-celah batu. Dia melakukan dengan berulang menyusun batu hingga menjadi susunan pondasi yang kokoh. Satu persatu batuan kali disusun dengan rapi dan presisi, menunjukkan keahliannya dalam membangun sebuah bangunan. Tanpa kenek, tukang dan arsitek, dia bisa membangun sebuah pondasi jembatan dengan baik. Sebuah dedikasi dan harapan wanita ini agar desa seberang bisa terhubung. Tanpa bantuan siapapun apalagi bantuan pemerintah, dia mewujudkan harapan bagi warga desa. Proses pembangunan bukan hanya tentang semen dan besi, tetapi juga tentang material alami di sekitarnya. Dengan tangan-tangan yang cekatan dan mata yang penuh ketelitian, ia memulai pekerjaan yang menuntut keahlian khusus. Di tepi sungai, ia mulai menyusun batu-batu alam yang sebelumnya ia kumpulkan. Batu-batu itu, dengan bentuk dan ukuran yang beragam, diatur satu persatu, seolah-olah ia sedang menyusun sebuah teka-teki raksasa. Ia mencampur adukan semen, tetapi kali ini ia menggunakannya bukan untuk pondasi utama, melainkan sebagai perekat yang akan mengunci setiap batu pada tempatnya. Dia mengambil tanah lalu menuangkannya ke atas pondasi, lalu memadatkan dan meratakannya. Pekerjaan ini ia lakukan secara berulang-ulang hingga tanah dalam pondasi batu menjadi padat. Dengan teliti, ia mengoleskan adukan semen di sela-sela batu, memastikan tidak ada celah. Dinding batu itu perlahan terbentuk, kokoh dan indah. Setiap batu yang ia tempatkan seakan bercerita tentang ketekunan dan kesabarannya. Setelah pondasi dinding batu selesai, ia kembali ke tugas yang sudah ia kuasai, mengangkut material. Dengan gerobak dorongnya, ia melintasi jalan setapak yang penuh bebatuan, mengangkut adukan semen dan pasir. Dia mulai membangun pondasi baru. Dengan kembali menuangkan adonan beton ke dasar tanah kemudian menyusun batu-batu kali dengan presisi, ia melakukannya berulang-ulang hingga menjadi konstruksi kolom pondasi dengan dinding batu kali yang kokoh yang siap untuk tahapan selanjutnya. Tangannya yang sudah terbiasa kasar karena memegang alat berat, kini bergerak dengan penuh kelembutan. Ia mengambil satu persatu batu, lalu menguncinya dengan adonan beton. Ia seolah sedang memeli permata. Ia memutar batu itu, mencari sisi yang paling pas untuk disatukan dengan batu lainnya. Ia memasukkan batu-batu kali tersebut ke dalam pondasi batu yang baru ia bangun, dan menutupnya dengan tanah, kemudian melapisinya dengan adonan beton. Dengan menggunakan jidar dan sebilah kayu, ia meratakan adonan beton hingga menjadi rata. Setelah menyatukan dua sisi sungai, kini ia harus memastikan setiap bagian terpasang dengan sempurna. Ia melangkah,
menimbang setiap sudut. Setiap langkah di atas jembatan yang belum rampung ini adalah tanda keyakinan penuh pada hasil kerjanya. Wanita itu memungkuk di tengah kerangka besi. Ia menambahkan pengikat dari tali besi kecil di antara kerangka utama untuk mengunci setiap rangka besi satu sama lain. Dia melakukannya di tiap-tiap sambungan rangka besi. Kemudian setelah rangka besi dieratkan satu sama lain, wanita itu kembali bekerja di ujung jembatan. Ia memasang papan kayu, kemudian mengukurnya. Ia memberikan tanda pada papan kayu itu, kemudian memotongnya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu ia membuat lubang pada setiap papan kayu dengan mesin bor untuk membuat lubang baut agar papan kayu tidak mudah terlepas. Lalu ia memotongnya dengan gergaji. Ia melakukannya satu demi satu untuk mendapatkan ukuran yang tepat dan presisi. Papan-papan kayu sudah mulai dipasang sempurna. Dengan ketelitian, ia memastikan tidak ada celah. Setelah lantai jembatan terpasang dengan kokoh, sang wanita tidak lantas berhenti. Baginya, sebuah jembatan yang aman adalah jembatan yang sempurna. Di atas jembatan, ia memasang tiang-tiang penyangga itu satu persatu. Dengan palu, mur dan mesin bor, ia melubangi tiang besi ke sisi luar lantai jembatan dan menguncinya. Ia memastikan setiap tiang berdiri tegak dan kokoh, tidak mudah goyah. Meletakkan batang-batang bambu di sepanjang sisi jembatan kayu. Ia kemudian menggunakan bor listrik untuk membuat lubang pada bambu dan memasangnya pada struktur jembatan. Dengan presisi, ia memasang batang-batang bambu sebagai tiang pagar. Ia menggunakan bor listrik, memastikan setiap tiang terpasang dengan kuat dan sempurna. Kemudian dia bekerja dengan alat-alat lain. Ia mengukur dan mengebor beton di pinggir jalan, menyiapkan jalur menuju jembatan. Dia juga terlihat mengambil kerangka besi melingkar. Ternyata, kisah ini belum selesai. Di luar sana, di ujung jalan, ia kembali memulai pekerjaan. Ada tantangan terakhir, menyempurnakan jalan menuju jembatan. Ia menyiapkan material dan mengebor tanah, menciptakan jalur yang akan menjadi sambungan sempurna dengan karyanya. Ia menyatukan rangkaian besi, mengunci semuanya di tempatnya. Gerakannya terampil, menunjukkan bahwa ia sudah sangat menguasai pekerjaannya. Suara benturan besi yang beradu dan lilitan kawat yang dikencangkan menjadi melodi dari sebuah dedikasi. Ia mengambil lembaran jaring kawat dan memotongnya dengan gunting. Ia lalu membungkus jaring kawat itu di sekeliling tulangan besi. Ia mengaduk semen dan menuangkannya ke dalam struktur kawat. Ia meratakannya dengan tangan, membentuk tiang-tiang pagar yang sempurna. Ia juga sesekali menyiramkan air untuk memadatkan semen. Ia melapisi tiang yang sudah mulai mengering dengan adukan semen tambahan. Gerakannya cepat, namun sangat teliti. Dengan kuas dan kaleng cat berwarna putih, ia mulai mengecat tiang-tiang dan pagar jembatan. Kemudian ia beralih ke cat berwarna merah dan melanjutkan pewarnaan. Sebuah jembatan yang kokoh juga harus memiliki keindahan. Ia mulai mengecat pagar dengan warna putih, memberikan tampilan yang bersih dan rapi. Lalu, ia menambahkan warna merah, menciptakan kontras yang menarik. Sebuah sentuhan artistik yang membuat jembatan ini semakin indah. Dengan warna merah dan putih ini melambangkan semangat dari wanita ini membangun desanya dengan ketulusan hati. Kini, jembatan ini benar-benar selesai. Tiang, lantai, dan pagar, semuanya kokoh. Jembatan ini bukan hanya menghubungkan dua sisi sungai, tetapi juga menjadi monumen abadi dari kekuatan tekad, kesabaran, dan harapan seorang wanita. Sampai bertemu di video selanjutnya.